Ini adalah cerita tentang kisah seorang gadis yatim piatu yang tak sengaja menolong seorang kakek sebatang kara di tengah hutan, dan hidupnya berubah drastis setelah itu. Langit sore di atas desa Kertajaya memerah, seolah menyesali nasib seorang gadis yang sedang melangkah pulang dengan kaki lelah dan tangan penuh luka. Namanya Alia, gadis yatim piatu berusia 21 tahun yang hidup seorang diri di gubuk reot peninggalan almarhum kedua orang tuanya. Sejak ayah dan ibunya meninggal karena kecelakaan di jalan sempit desa saat Alia masih berumur 15 tahun, hidupnya berubah menjadi keping-keping luka yang sulit dirangkai kembali. Gubuk itu berdiri di ujung desa, hampir menyentuh batas hutan. Tanahnya gersang, temboknya berlubang, dan atapnya sering bocor kala hujan turun. Tak ada listrik, tak ada air bersih. Tapi bagi Alia, itu adalah satu-satunya tempat berteduh yang ia miliki di dunia ini. Sehari-hari, Alia bekerja sebagai pemetik daun teh di kebun milik Juragan Tamin. Ia harus bangun sebelum fajar, berjalan kaki sejauh 2 kilometer, dan memetik daun teh dari pagi hingga sore. Upahnya hanya Rp10.000 per hari, cukup untuk membeli sepotong tempe dan segenggam beras. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Bukan hanya kemiskinan yang menyiksanya. Tetangga-tetangga di desa menganggap Alia pembawa sial. Mereka percaya mitos bahwa siapapun yang berdekatan dengan anak yatim piatu akan tertular kesialan. Bahkan, anak-anak dilarang bermain dengannya. Beberapa ibu-ibu tak segan melemparkan kata-kata kasar setiap kali Alia lewat. Dasar anak pembawa petaka. Habis orang tuanya, pasti kamu juga cepat nyusul, teriak Bu Rohani suatu hari saat Alia menimba air di sumur. Alia hanya menunduk. Ia tak membalas. Ia tahu, tak ada gunanya beradu mulut dengan orang yang hatinya penuh prasangka. Hanya doa dalam hati yang terus ia panjatkan agar Allah memberinya kekuatan untuk tetap sabar. Hari itu, setelah bekerja, Alia memilih pulang lewat jalan belakang. Jalur itu memotong sebagian hutan kecil, lebih cepat dibanding jalan utama desa yang ramai dan penuh gunjingan. Udara di hutan sore itu sejuk, ditemani suara burung dan desir angin yang menggerakkan daun-daun tinggi. Langkah kaki Alia melewati akar-akar pohon besar dan semak berduri. Ia hafal jalan ini, meski tidak banyak orang berani melewatinya karena dikenal sebagai tempat angker. Namun, entah mengapa, sore itu ada yang berbeda. Di tengah hutan, di antara rumpun bambu, Alia mendengar suara lirih. Seperti rintihan. Awalnya ia mengira hanya hembusan angin. Tapi suara itu terdengar jelas, seperti seseorang yang kesakitan. Alia berhenti, menajamkan telinga. Tolong. Jantungnya berdegup cepat. Suara itu nyata. Ia melangkah pelan ke arah sumber suara. Di balik semak berduri, ia menemukan seorang lelaki tua terbaring, pakaiannya compang-camping, kakinya berdarah, dan napasnya tersengal. Pak, kenapa bisa di sini?" tanya Alia dengan suara gemetar. Kakek itu mengangkat wajahnya yang keriput. Matanya sayu, tapi ada keteduhan yang aneh dalam sorotnya. "Kakiku terkilir, aku terjatuh," katanya lirih. Alia tak banyak berpikir. Ia menurunkan karung daun teh dari pundaknya dan menggunakannya untuk membalut luka sang kakek sementara. Ia tahu, ia tidak bisa meninggalkannya di hutan begini. Waktu hampir maghrib, dan hutan mulai gelap. Tapi hatinya tak tega. Dengan susah payah, ia membantu sang kakek berdiri. Tubuh lelaki tua itu begitu lemah, sehingga Alia harus memapahnya sepanjang jalan kecil menuju ke arah barat hutan. Kakek itu menunjuk arah rumahnya. Ternyata, tidak jauh dari situ, tersembunyi di balik rimbunan pohon tua,
berdiri sebuah gubuk kecil yang bahkan lebih tua dan lebih reot dari rumah Alia. Rumah itu nyaris tak terlihat dari jalur hutan biasa, seperti sengaja disembunyikan. Sesampainya di sana, Alia merebahkan kakek itu di dipan bambu. Ia menyalakan lampu minyak, lalu segera merebus air dari kendi tanah liat. Setelah memastikan kakek itu beristirahat, ia membersihkan luka di kakinya dengan kain bersih yang tergantung di sudut rumah. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat sang kakek merasa nyaman. "Terima kasih, Nak," kata sang kakek. "Aku tidak ingat kapan terakhir kali ada orang yang menolongku." Alia hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Pak. Saya cuma melakukan yang semestinya." "Siapa namamu?" "Alia, Pak." "Alia, nama yang indah. Hati kamu juga seindah namanya." Alia terdiam. Sudah lama ia tidak mendengar pujian seperti itu. Hatinya yang terbiasa dirundung, dihina, dan diremehkan, tiba-tiba merasa hangat. Setelah memastikan semuanya aman, Alia duduk di samping dipan bambu itu. Di luar, angin malam mulai bertiup. Suara serangga malam menyatu dengan kesunyian hutan. Sambil memandang wajah kakek yang mulai terpejam dalam tidur, Alia bertanya dalam hati, siapa sebenarnya orang tua ini? Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya sore ini, keputusan sederhana untuk menolong seseorang tanpa pamrih, akan menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Bahwa dari tengah hutan yang sepi dan kelam, takdir baru perlahan mulai terbuka, membawa harapan dan cahaya yang selama ini nyaris padam dalam hidup seorang gadis yatim piatu bernama Alia. Pagi hari menyapa dengan embun yang menetes dari ujung dedaunan, dan suara burung-burung hutan yang bersahutan. Di dalam gubuk tua yang nyaris menyatu dengan alam, Alia terbangun dari tidur sejenaknya. Ia duduk bersandar di dinding kayu, melihat sang kakek yang masih tertidur lelap di dipan bambu. Ia masih tidak percaya dengan kejadian semalam. Keputusan untuk menolong laki tua itu datang begitu spontan, tetapi membawa ketenangan aneh di hatinya. Sudah lama Alia tidak merasakan kehadiran manusia yang menatapnya tanpa kebencian, yang memanggil namanya dengan hangat. Beberapa saat kemudian, sang kakek terbangun. Ia membuka mata perlahan, tanpa kelelahan, tapi tersenyum begitu melihat Alia masih ada di sana. "Kau belum pulang, Nak?" tanyanya pelan. Alia menggeleng. "Belum, Pak. Saya khawatir kalau meninggalkan Bapak sendiri. Kaki Bapak belum sembuh betul." Sang kakek mengangguk, lalu berusaha duduk. Alia dengan sigap membantunya. Ia menyodorkan air hangat dari bambu yang dibelah setengah. Kakek itu menyesapnya perlahan. "Namaku Ranu," katanya akhirnya, "orang-orang dulu memanggilku Pak Ranu." Alia mengangguk sopan. "Saya Alia." Pak Ranu menatap Alia dalam-dalam, seolah sedang membaca isi hatinya. "Namamu indah, dan langkahmu kemarin lebih indah lagi." Alia hanya tersenyum malu, lalu bangkit untuk memeriksa luka di kaki Pak Ranu. Luka itu mulai mengering, meski masih membengkak. Ia membersihkannya perlahan, dengan air hangat dan kain bersih. "Kalau boleh tahu, Pak, kenapa Bapak tinggal di dalam hutan sendirian? Bukankah itu berbahaya?" Pertanyaan itu membuat Pak Ranu diam. Matanya menerawang jauh, seakan sedang membuka kenangan masa lalu yang tak ingin ia sentuh. Lama ia terdiam sebelum akhirnya berkata lirih, "Kadang, lebih baik hidup dalam sunyi, daripada hidup dikelilingi orang yang menusukmu dari belakang." Alia menunduk. Ia tidak ingin memaksa. Tapi jawaban itu menyeratkan luka yang dalam. "Dulu aku punya segalanya, Alia. Rumah besar, istri, anak, kekayaan.
Aku orang terpandang di kota. Tapi ketika penyakit menyerang dan usiaku mulai menua, mereka satu persatu menghilang. Istriku meninggal, dan anak-anakku bertengkar hanya demi warisan. Mereka memfitnahku gila, menyuruhku keluar dari rumahku sendiri. Alia terkejut, tapi mencoba tetap tenang mendengarnya. Aku pergi, meninggalkan semuanya. Masuk ke hutan ini, membangun gubuk kecil, dan hidup dari alam. Aku tidak butuh lagi dunia luar. Aku hanya ingin tenang. Seketika hati Alia teriris. Di depannya duduk seorang kakek yang pernah punya segalanya, lalu kehilangan semua karena keserakahan orang-orang terdekatnya. Kisah itu terlalu mirip dengan apa yang pernah ia alami dalam bentuk berbeda, kehilangan kasih sayang, kepercayaan, dan tempat bernaung. Bapak tidak sendiri sekarang, ucap Alia pelan. Saya di sini, walau hanya sementara. Pak Ranu menatap Alia lama. Matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu menolongku, Alia? Dunia ini sudah sangat jarang memiliki orang yang peduli tanpa alasan. Pertanyaan itu membuat Alia terdiam sejenak. Ia menunduk, lalu menjawab lirih, "Saya tahu rasanya sendirian, Pak. Saya tahu rasanya tidak diinginkan. Kalau saya ada di posisi Bapak, saya juga ingin seseorang datang dan peduli, meski hanya sebentar." Pak Ranu mengangguk pelan. Jawaban itu seperti menghujam langsung ke dadanya. Untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, ia merasa didengarkan dan dihargai. Hari itu berlalu dengan tenang. Alia membersihkan bagian dalam gubuk, menyapu daun-daun yang masuk dari celah-celah dinding, menata ulang barang-barang tua yang berdebu. Ia juga mencari kayu bakar di sekitar gubuk, lalu menyalakan api kecil untuk memasak singkong liar yang ia temukan di kebun hutan belakang. Pak Ranu hanya bisa duduk dan mengamati dengan takjub. Setiap gerak Alia menunjukkan ketulusan. Tak ada paksaan. Tak ada pamrih. Dan itu membuat hati renta Pak Ranu merasa hidup kembali. Menjelang sore, ketika langit mulai jingga, Pak Ranu berkata, "Alia, besok aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia." Alia mengerutkan dahi. "Apa itu, Pak?" Pak Ranu tersenyum misterius. "Kamu akan tahu, ini sesuatu yang hanya aku percayakan padamu." Alia mengangguk ragu, namun tidak membantah. Ia tahu, dalam hidup, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Pertemuannya dengan Pak Ranu seperti takdir yang diatur dengan sangat rapi. Hatinya berkata, sesuatu sedang menunggu, sesuatu besar yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Malam pun turun perlahan. Di bawah remang cahaya lampu minyak, Alia dan Pak Ranu makan singkong rebus sambil berbincang ringan. Tidak ada tawa lepas, tapi ada kehangatan yang perlahan tumbuh. Seperti dua orang asing yang saling menemukan dalam luka masing-masing. Dan di luar sana, hutan bersaksi bahwa hari itu, sebuah benih keajaiban telah ditanam oleh seorang gadis yatim yang tulus dan seorang kakek tua yang selama ini mengasingkan diri dari dunia. Pagi itu, embun belum sepenuhnya hilang dari permukaan daun saat Alia membuka matanya. Ia tidur di sudut gubuk dengan beralaskan tikar tua dan selimut tipis yang masih berbau tanah. Di luar, suara burung bersahutan seolah menyambut mentari yang pelan-pelan menyibak kabut tipis hutan. Alia mengusap wajahnya, lalu menatap ke depan tempat Pak Ranu terbaring. Kakek tua itu masih tertidur, meski napasnya kini tampak lebih stabil dari hari pertama mereka bertemu. Alia tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia merasa seperti telah menemukan seseorang, bukan hanya orang yang ia tolong,
tapi seperti menemukan kembali arti keluarga yang selama ini direnggut dari hidupnya. Ia bangkit perlahan dan segera memulai rutinitas barunya, mencari air, menyalakan api, dan menyiapkan makanan dari bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar gubuk. Tidak ada nasi, tidak ada lauk seperti di warung desa. Hanya rebusan singkong, daun pakis, dan air bambu hangat. Tapi semua dilakukan dengan sepenuh hati. Setelah api menyala, Alia duduk sambil membersihkan luka di kaki Pak Ranu. Luka itu mulai mengering, tapi masih ada pembengkakan di sekitar pergelangan. Ia mengikatnya dengan balutan daun sirih dan kain yang dicucinya kemarin. Kalau dibiarkan, luka ini bisa bernanah, Pak, ucap Alia pelan. Pak Ranu membuka mata, lalu tersenyum tipis. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah tinggal nama di tengah hutan ini. Alia tersenyum simpul, lalu menyodorkan air bambu. Minum dulu, Pak. Pak Ranu meminum air itu perlahan. Matanya memandangi Alia, penuh rasa syukur. Kau tahu, Alia, katanya pelan, aku sudah lama tidak merasakan ini, diperhatikan. Dulu, sebelum semuanya hancur, aku punya pembantu, suster, sopir. Tapi tak satu pun dari mereka peduli padaku karena tulus. Semuanya hanya karena uang. Alia hanya menunduk. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi ia paham benar apa yang dirasakan sang kakek. Perasaan ditinggalkan oleh orang-orang yang seharusnya paling dekat sangatlah menyakitkan. Mereka semua pergi setelah harta itu tak lagi bisa kubagi, lanjut Pak Ranu. Dan sekarang, aku hidup dari sisa alam yang memberi tanpa pamrih. Alia mendongak. Tapi Tuhan tidak pernah tidur, Pak. Kalau saya boleh berkata, saya percaya, semua yang Bapak alami pasti ada maksudnya. Mungkin, Bapak memang ditakdirkan bertemu saya. Pak Ranu terdiam. Kalimat itu mengendap di dalam hatinya. Alia, aku ingin kau tetap di sini beberapa hari lagi. Aku ingin bercerita banyak. Tentang hidup, tentang kepercayaan, tentang pengkhianatan, dan tentang sesuatu yang belum pernah aku bagikan pada siapapun. Alia mengangguk. Saya tidak keberatan, Pak. Justru saya merasa nyaman di sini. Tenang, tidak seperti di desa. Ia terdiam sejenak. Kenangan buruk kembali melintas. Tatapan sinis para tetangga, umpatan Bu Rohani, fitnah yang tak henti menghantamnya. Di tempat ini, ia merasa bebas dari semua itu. Pak Ranu menangkap kegelisahan di wajah Alia. Kau juga disakiti, ya? Alia mengangguk pelan. Saya yatim piatu, Pak. Orang-orang di desa selalu menyalahkan saya. Katanya, saya bawa sial. Bahkan ada yang bilang saya anak kutukan. Suasana hening sesaat. Hanya suara api yang berderak di tungku kayu dan suara burung dari kejauhan. Pak Ranu menghela napas panjang. Kadang, orang-orang takut pada sesuatu yang tidak mereka mengerti. Mereka lebih memilih membenci daripada memahami. Alia mengangguk. Kata-kata itu menenangkan hatinya. Setelah sarapan sederhana, Alia keluar sebentar untuk mengumpulkan kayu bakar dan melihat sekitar. Gubuk Pak Ranu dikelilingi semak liar dan tanaman obat. Ada beberapa pohon tua besar yang menjulang tinggi, dan di belakangnya terdapat sungai kecil dengan air yang jernih. Ia bahkan melihat ikan-ikan kecil berenang di bawah batu-batu bening. Hatinya damai. Saat kembali ke gubuk, ia melihat Pak Ranu duduk bersandar di dinding sambil membaca sebuah buku tua berkulit coklat yang tampak usang. Buku itu begitu lusuh, halamannya memuning. Apa itu, Pak?
Tanya Alia. Pak Ranu memandang buku itu sejenak, lalu tersenyum. Ini buku warisan ayahku dulu. Isinya bukan tentang harta, tapi tentang nilai hidup. Tentang ketulusan, kesetiaan, dan warisan sejati manusia, kebaikan. Alia duduk di sampingnya. Boleh saya baca? Tentu. Tapi nanti malam. Aku ingin kau baca di waktu sunyi. Karena isinya bukan sekadar huruf, tapi pesan-pesan yang akan kamu rasakan langsung di hati. Alia mengangguk, penasaran. Hari itu berjalan pelan tapi penuh makna. Alia membersihkan bagian belakang gubuk, merapikan peralatan, menyapu daun-daun kering. Ia bahkan membuatkan rak kecil dari batang bambu untuk menyusun beberapa barang Pak Ranu yang tercecer. Kakek itu hanya memperhatikan dalam diam. Tapi matanya berkaca-kaca. Saat senja datang dan cahaya matahari mulai redup, Pak Ranu memanggil Alia. Besok pagi, aku ingin mengajakmu ke satu tempat. Tidak jauh dari sini. Tapi tempat itu sangat penting. Tempat apa, Pak? Tanya Alia penasaran. Pak Ranu tersenyum samar. Tempat yang hanya orang terpilih yang boleh masuk. Tempat itu sudah lama tidak aku tunjukkan pada siapapun. Alia ragu. Apa saya pantas, Pak? Kalau kamu tidak pantas, aku tak akan pernah menceritakannya. Alia diam. Ada sesuatu yang berbeda dalam nada suara kakek itu. Seolah menyiratkan bahwa perjalanan besok bukan sekadar berjalan ke suatu tempat, tapi ke arah perubahan hidup yang besar. Malam itu, Alia duduk di luar gubuk. Ia menatap langit yang mulai dipenuhi bintang. Hatinya gelisah, namun hangat. Ia merasa seperti sedang berada di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Dan tanpa ia sadari, di balik semak-semak gelap tak jauh dari sana, sepasang mata mengintai dari kejauhan. Udara hutan yang segar menyambut langkah Aulia di pagi hari. Setelah semalaman tidur pulas di atas tikar pandan, ia merasa tubuhnya segar kembali. Suara burung bersahutan dari pucuk pohon, sinar matahari menyusup lewat celah dedaunan. Pondok tua yang semula tampak menyeramkan kini justru terasa hangat. Aulia mulai merasa betah, apalagi melihat senyum kakek Rahmat yang tulus dan hangat. Kakek Rahmat sudah bangun lebih dahulu. Ia tampak sedang menumbuk sesuatu di lesung kayu tua. Sedang buat apa, Kek? Tanya Aulia sambil menghampiri. Ini ramuan dari akar dan daun hutan. Kakek biasa buat ini untuk mengobati luka dan menjaga daya tahan tubuh, jawabnya. Aulia duduk bersila di dekat kakek. Ia memperhatikan tangan renta itu bekerja dengan cekatan. Kakek Rahmat bercerita bahwa sejak istrinya meninggal 20 tahun lalu, ia memilih hidup menyendiri di hutan, menjauh dari hiruk-pikuk kota. Banyak orang menganggapnya aneh, bahkan ada yang bilang ia gila. Tapi kakek Rahmat tak peduli, karena di tengah kesunyian hutan inilah ia menemukan kedamaian. Saat itu Aulia belum tahu bahwa ada rahasia besar yang belum pernah diungkapkan oleh kakek itu. Setelah sarapan sederhana dari ubi rebus dan teh akar alang-alang, kakek Rahmat mengajak Aulia berjalan menyusuri jalur setapak ke arah lebih dalam hutan. Mereka menyusuri jalan sempit di antara pepohonan, melintasi sungai kecil dan rumpun bambu tinggi. Di sana, Aulia menemukan hal yang mengejutkan. Di balik sebuah tebing rendah, terbentang ladang kecil yang penuh tanaman langka. Ada tanaman obat, bunga-bunga eksotis, hingga buah-buahan aneh yang belum pernah Aulia lihat. Di tengah ladang, berdiri sebuah pondok kayu kecil lain, lebih baru dan lebih kokoh dibandingkan pondok tempat mereka menginap tadi malam. Aulia,
Tempat ini hanya kakek dan mendiang nenekmu yang tahu, ujar kakek Rahmat dengan suara berat. Aulia terkejut. Nenekku? Maksud kakek? Kakek Rahmat tersenyum samar. Kau belum tahu siapa aku sebenarnya, ya? Kau ingat ibu dan ayahmu dulu berasal dari desa yang dekat dengan sini? Aulia mengangguk. Kakek Rahmat adalah sahabat karib kakek kandungmu. Kami dulu membangun tempat ini bersama. Tapi setelah terjadi peristiwa besar, semua tercerai-berai. Kau masih terlalu kecil saat itu. Aulia terdiam, mencoba mengingat. Kau pernah datang kemari bersama ibumu waktu kecil, saat hutan ini belum lebat seperti sekarang, lanjut kakek. Aulia teringat samar, sebuah kenangan masa kecil ketika ia digendong seorang lelaki tua ke dalam hutan. Tapi semuanya masih kabur. Kakek Rahmat lalu membuka pintu pondok kayu itu. Di dalamnya tersimpan kotak-kotak kayu tua, gulungan peta, dan botol-botol kaca berisi ramuan. Di sudut ruangan, ada sebuah lemari besi berdebu. Suatu hari nanti, pondok ini akan menjadi milikmu, kata kakek Rahmat pelan. Aulia menoleh cepat. Milik Aulia? Tapi kenapa? Karena kamu satu-satunya yang peduli. Anak muda zaman sekarang tak sudi menginjakan kaki di hutan seperti ini. Tapi kamu berbeda. Kamu ikhlas menolong orang tua renta yang dianggap gila. Kamu datang tanpa pamrih, dan itu sangat langka. Aulia tak bisa berkata apa-apa. Dadanya sesak oleh rasa haru. Ia tak pernah menyangka niat baiknya hari itu akan membawanya sejauh ini. Hari itu mereka menghabiskan waktu membersihkan pondok rahasia, menyapu, menyusun botol ramuan, dan mencatat berbagai tanaman di buku catatan tua milik kakek Rahmat. Aulia belajar banyak tentang kekayaan hutan, sesuatu yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka kembali ke pondok utama. Aulia duduk termenung di depan tungku api. Pandangannya menembus pepohonan rindang. Apa sebenarnya yang sedang kakek siapkan untukku? Batinnya. Di balik kesederhanaan hidup kakek ini, Aulia mulai mencium aroma sesuatu yang besar. Sesuatu yang bukan hanya tentang ramuan atau ladang tanaman langka, tapi tentang masa lalu keluarganya, dan mungkin tentang masa depannya juga. Malam itu langit begitu cerah. Bulan menggantung tinggi, menerangi gubuk tua tempat Sari bermalam bersama kakek Wiryo. Suasana hutan yang biasanya sunyi kini terdengar hidup oleh suara jangkrik dan burung malam. Kakek Wiryo duduk bersila di depan perapian kecil, sementara Sari membalik-balikan jagung bakar yang mereka panen dari ladang kecil di belakang rumah. Apa kau tak takut tinggal sendirian di hutan seperti ini, Kek? Tanya Sari pelan, memecah keheningan. Kakek Wiryo hanya tersenyum. Takut hanya datang jika kita merasa tidak punya tujuan. Hutan ini telah menjadi rumahku lebih dari setengah hidupku. Di sini aku menemukan kedamaian. Sari menatap wajah keriput itu dengan penuh rasa ingin tahu. Setiap kerutan seakan menyimpan cerita panjang yang belum sempat diceritakan. Tapi kenapa, Kek? Apa yang membuat kakek memilih hidup jauh dari semua orang? Kakek Wiryo terdiam sesaat. Matanya menatap jauh ke kobaran api. Ia seperti mempertimbangkan sesuatu sebelum akhirnya berkata, Sari, ada hal-hal dalam hidup yang kadang membuat kita memilih menyepi. Tapi mungkin sudah saatnya aku berbagi padamu. Sari mengangguk pelan, menahan napas. Ia tahu, malam itu bukan malam biasa. Akan ada rahasia besar yang terbuka. Dulu, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang pemuda desa biasa. Tapi nasib berubah ketika aku menikah dengan seorang wanita kota yang sangat kaya raya.
Ia baik hati, lembut, dan penuh cinta. Kami pindah ke kota besar dan hidup berkecukupan. Tapi sayangnya, harta bisa menjadi kutukan ketika terlalu banyak orang mengincarnya. Kakek Wiryo menghela napas panjang. Suaranya bergetar. Istriku dibunuh oleh orang kepercayaanku sendiri karena mereka mengincar harta warisannya. Aku difitnah, dijebloskan ke penjara selama bertahun-tahun. Setelah keluar, aku tak punya siapa-siapa. Semua warisan dicuri. Tak ada yang percaya padaku, bahkan saudara sendiri menutup pintu. Sari ternganga. Lalu kakek memilih tinggal di hutan? Iya. Aku menemukan tempat ini secara tak sengaja saat dalam pelarian. Aku membangun gubuk ini, menanam sendiri makanan, dan mulai hidup dari awal. Selama bertahun-tahun aku belajar menyembuhkan luka hati, sampai akhirnya aku menemukan kedamaian. Sari merasa dadanya sesak. Ia tak menyangka kakek tua yang sederhana itu punya masa lalu sehebat dan sekelam itu. Tapi kenapa kakek masih menyimpan emas dan perhiasan mahal itu? Tanya Sari hati-hati, mengingat ia sempat melihat peti tua berisi perhiasan di kolong tempat tidur ketika membantu membersihkan rumah. Kakek Wiryo tersenyum. Itu adalah peninggalan terakhir istriku. Aku menyimpannya bukan karena aku tamak, tapi karena aku tak tahu harus mewariskannya kepada siapa. Tapi, ketika aku melihatmu, Sari, seorang gadis yang mau menolong tanpa pamrih, mengorbankan waktu dan tenaganya untuk orang tua yang asing, hatiku tersentuh. Sari menunduk, tak kuasa menahan air mata. Aku tahu kau hidup dalam kekurangan. Tapi kau tetap punya hati yang bersih. Itulah yang membuatku yakin, mungkin inilah saatnya aku membagikan sesuatu yang selama ini ku pendam sendiri. Malam itu mereka duduk lama dalam diam. Tapi bukan diam yang sunyi, melainkan diam yang hangat dan penuh makna. Keesokan paginya, kakek Wiryo mengajak Sari berjalan ke bagian belakang hutan, ke sebuah pondok kecil tersembunyi yang tertutup semak-semak lebat. Aku menyembunyikan sebagian hartaku di sini, jauh dari jangkauan siapapun, kata kakek pelan sambil membuka lantai kayu yang tersembunyi. Di balik lantai itu, Sari terperanjat. Ada tumpukan peti tua, penuh dengan logam mulia, dokumen tanah, dan surat kepemilikan rumah. Kakek, suara Sari bergetar. Kakek Wiryo menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sari, jika suatu hari aku tak ada lagi, semua ini untukmu. Tapi bukan karena aku ingin membalas budi. Ini karena aku percaya, harta akan jatuh ke tangan yang benar jika diserahkan pada orang yang berhati bersih. Sari memeluk kakek tua itu erat-erat. Tak pernah dalam hidupnya ia membayangkan sebuah pertolongan kecil akan membawanya pada warisan tak terduga, dan lebih dari itu, pada cinta seorang kakek yang selama ini terasing dari dunia. Hari itu, hutan menjadi saksi pertemuan dua hati yang saling menyembuhkan. Rahasia yang tersembunyi bertahun-tahun akhirnya terungkap. Tapi ini baru awal dari semua perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup Sari. Angin sepo-sepo menyambut kedatangan Sinta ke pondok kecil kakek Suto keesokan harinya. Dengan tangan membawa rantang berisi makanan hangat yang ia masak sejak pagi, Sinta melangkah ringan menyusuri jalan setapak yang sudah mulai ia hafal. Meskipun hutan itu cukup lebat, Sinta tak lagi takut. Baginya, tempat itu kini seperti rumah kedua. "Assalamualaikum, Kek," serunya sambil mengetuk tiang bambu pondok. Tak lama, pintu bambu itu terbuka, menampakkan wajah kakek Suto yang sumringah. "Waalaikumsalam, Sinta." "Wah, kamu datang lagi. Terima kasih, Nak." Sinta masuk dan duduk di atas tikar pandan. Ia mengeluarkan isi rantangnya, nasi hangat, sayur asem,
tempe goreng, dan sambal terasi. Mata kakek Suto berkaca-kaca. Rasanya sudah puluhan tahun aku tidak merasakan makanan seenak ini, katanya dengan suara bergetar. Sinta tersenyum. Kalau kakek mau, besok-besok saya ajarkan masaknya. Mereka makan bersama. Setelah kenyang, kakek Suto mulai membuka cerita. Sinta, kau pasti bertanya-tanya kenapa aku tinggal di hutan sendirian begini, kan? Sinta mengangguk pelan. Saya tidak ingin lancang, Kek. Tapi, memang penasaran. Kakek Suto menatap jauh keluar jendela, seolah melihat masa lalu yang suram. Dulu, aku adalah pengusaha perkebunan teh. Punya rumah besar di kota, punya istri, punya anak, lengkap. Tapi semua itu hancur ketika anakku yang satu-satunya meninggal dalam kecelakaan. Istriku jatuh sakit karena sedih, dan tak lama meninggal dunia juga. Sinta menutup mulutnya, menahan napas. Maafkan saya, Kek. Kakek Suto melanjutkan, setelah kehilangan semuanya, aku merasa tidak punya tujuan. Harta tak berarti. Aku tinggalkan semuanya dan memilih hidup di sini, di mana aku bisa menanam sendiri, hidup sederhana, dan jauh dari hiruk-pikuk dunia. Sinta terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi kenapa tak pernah kembali ke kota, Kek? Bukankah di sana banyak orang bisa membantu? Bantuan bukan yang aku cari. Damai di hati lebih berharga. Tapi sekarang, kakek Suto memandang Sinta penuh arti. Kehadiranmu membuatku merasa hidup kembali. Seperti ada cucu yang menemaniku. Sinta tersenyum. Kalau kakek tak keberatan, anggap saja saya cucu sungguhan. Kakek Suto tertawa kecil. Mulai hari ini, kamu cucuku. Tapi, ada satu hal yang ingin kakek lakukan sebelum ajal menjemput. Sinta langsung menggenggam tangan kakek Suto. Jangan bicara begitu. Kakek sehat-sehat saja. Tidak, Nak. Setiap manusia pasti akan sampai di ujungnya. Tapi aku ingin mempercayakan sesuatu padamu. Tapi nanti saja. Sekarang kita nikmati teh dulu. Kakek Suto bangkit dan mengambil teko dari dapur. Ia menyeduh daun teh yang ia tanam sendiri di belakang pondok. Sinta mencium aroma harum yang berbeda dari teh biasanya. Ini enak sekali, Kek, seru Sinta setelah menyesapnya. Itu teh warisan dari leluhurku. Tanaman itu hanya bisa tumbuh di tanah ini. Teh ini tidak dijual dimanapun. Dulu, banyak yang menawar dengan harga tinggi, tapi aku tolak. Aku simpan untukku sendiri, dan mungkin untukmu. Sinta menatap kakek itu dengan pandangan bingung. Untuk saya, kakek Suto mengangguk. Nanti kau akan mengerti. Hari itu mereka habiskan dengan tertawa, bercerita, dan merasakan kedamaian yang hanya bisa ditemukan jauh dari keramaian kota. Saat senja menjelang, Sinta pamit pulang. Tapi sebelum ia pergi, kakek Suto menyerahkan sebuah kunci tua kecil yang tergantung di lehernya. Simpenlah ini. Suatu hari nanti, kunci ini akan membuka sesuatu yang penting. Tapi bukan hari ini. Ingat itu. Sinta menerima kunci itu dengan perasaan campur aduk, penasaran, haru, dan rasa tanggung jawab yang besar. Ia menatap kunci itu lama, lalu menyimpannya dengan hati-hati. Saya janji akan menjaga ini baik-baik, Kek. Malam itu, di rumahnya yang sederhana, Sinta duduk termenung menatap langit. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma hutan dan daun teh yang masih melekat di pakaiannya. Ia merasa hidupnya akan berubah,
dan entah kenapa, ia tidak merasa takut sama sekali. Malam itu hujan deras mengguyur atap rumah kayu di tengah hutan. Angin menderu, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan-bisikan alam. Aira terbangun dari tidurnya, merasakan udara yang lebih dingin dari biasanya. Ia meraih selimut, lalu menoleh ke arah kakek tua yang tidur di ranjang bambu di seberang ruangan. Namun, saat dipandangi lebih lama, napas sang kakek terlihat pendek-pendek. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Kakek," bisik Aira, mendekati dengan hati-hati. Ia menggoyang perlahan tubuh tua itu. Kakek membuka mata dengan susah payah, tatapannya seperti menembus batas dunia nyata. "Aira, nak," ucapnya lemah, "waktuku tak lama lagi." Aira menggenggam tangan kakek yang dingin. Matanya mulai berkaca-kaca. "Jangan bicara begitu, Kek. Aira bisa turun ke desa, panggil dukun kampung." Kakek menggeleng lemah. "Tidak perlu, memang sudah waktuku, tapi aku bahagia karena kau datang." Aira menggigit bibir, menahan tangis. Hatinya mencelos. Sejak beberapa hari terakhir, ia memang melihat kondisi kakek semakin lemah. Namun, ia tak menyangka perpisahan itu datang secepat ini. "Kakek mau Aira lakukan apa?" tanyanya pelan. Kakek memejamkan mata sebentar, lalu perlahan menyodorkan sebuah kalung dari lehernya. Gantungan kalung itu berbentuk unik, seperti ukiran lambang kerajaan. "Simpan ini, nanti kamu akan tahu." Aira menerimanya dengan tangan gemetar. "Kakek, siapa sebenarnya kakek?" Kakek menarik napas panjang, seolah menyatukan sisa tenaganya untuk mengungkapkan sesuatu yang telah lama ia pendam. "Aku, dulu bukan siapa-siapa, hanya penjaga dan saksi dari sebuah pengkhianatan besar. Di balik hutan ini, ada sesuatu yang telah lama dikubur bersama rahasia hidupku." Aira semakin bingung. Kata-kata kakek seperti teka-teki. "Rahasia apa, Kek?" Kakek menatapnya lama, sebelum berkata, "Nanti akan datang seseorang mencarimu. Orang itu tahu siapa aku dan siapa kamu. Percayalah hanya pada hatimu." Setelah itu, kakek batu keras. Aira buru-buru mengambil kain, menyeka bibir kakek yang mulai mengeluarkan darah. Tubuhnya menggigil. Suasana terasa sangat dingin dan sunyi. Kakek menatap Aira sekali lagi dengan pandangan teduh. "Terima kasih, karena telah menemaniku di akhir hidupku." Tangisan Aira pecah saat tubuh kakek mendadak diam tak bergerak. Ia memeluk tubuh tua itu erat-erat sambil menangis keras. Suara tangisnya mengalahkan suara hujan di luar. Hujan masih turun deras ketika Aira memandikan jenazah kakek dengan air hangat, lalu mengkafaninya dengan kain bersih yang ditemukan di laci kayu tua. Ia melakukan semuanya sendirian, dengan linangan air mata dan hati yang teriris. Di tengah duka, Aira menguburkan kakek di bawah pohon beringin besar, tempat favorit sang kakek duduk dan bercerita saat sore. Ia menancapkan kayu bulat sebagai penanda, lalu menaburkan bunga liar yang ia petik pagi itu. Selesai pemakaman sederhana, Aira kembali ke rumah kecil itu. Duduk di sudut ruangan sambil menatap kalung yang kini tergantung di lehernya. "Apa maksud semua ini, Kek?" bisiknya lirih. Malam itu Aira tidak tidur. Ia menyalakan lampu minyak dan mulai membuka semua laci, rak buku, dan peti kayu tua yang ada di rumah itu. Ia merasa bahwa kakek ingin meninggalkan petunjuk, sesuatu yang penting. Di balik rak paling bawah, Aira menemukan sebuah buku catatan tua. Sampulnya sudah usang, namun masih terbaca tulisan tangan, harta yang tak bisa dicuri.
Aira membuka halaman pertama dan mulai membaca perlahan. Catatan itu ditulis oleh kakek sendiri. Ia menceritakan masa lalunya, tentang bagaimana ia bekerja sebagai penjaga harta rahasia milik keluarga bangsawan yang diburu dan dihancurkan karena konflik politik masa lalu. Ia kabur ke hutan membawa sesuatu yang harus dijaga seumur hidupnya. Tulisannya menyiratkan bahwa harta itu bukan hanya berupa emas atau benda berharga, tapi juga amanah dan warisan moral yang tak ternilai. Kakek hidup menyepi agar tidak ada yang bisa menyentuhnya, sampai ia yakin menemukan orang yang tepat untuk mewarisinya. Dan orang itu adalah Aira. "Kenapa aku?" tanya Aira dalam hati. Namun, ia teringat kembali kata-kata kakek di malam sebelumnya, "Percayalah hanya pada hatimu." Hatinya terasa hangat. Ia mulai memahami bahwa warisan ini bukan sekadar harta benda, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, tanggung jawab. Keesokan paginya, saat matahari menembus celah dedaunan hutan, Aira berdiri di depan makam kakek dengan wajah lebih tenang. Ia berkata pelan, "Terima kasih, Kek. Aira akan cari tahu semuanya." Aira janji. Namun, sebelum ia sempat melangkah masuk ke rumah, terdengar suara langkah kaki mendekat dari dalam hutan. Aira menoleh cepat. Seorang pria paruh baya berpakaian rapi dan berwajah asing muncul dari balik pepohonan. "Permisi, apakah benar ini rumah Pasaka?" tanyanya sopan. Aira terkejut. Itu nama asli kakek yang hanya disebut sekali dalam buku catatan tua. "Bapak siapa?" tanya Aira waspada. Pria itu menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum. "Namaku Dharma. Aku datang untuk menepati janji dan menyerahkan sesuatu yang menjadi milikmu." Setelah beberapa hari tinggal bersama kakek Surya di tengah hutan, Naya semakin terbiasa dengan kehidupan sederhana namun damai itu. Ia bangun setiap pagi dengan semangat, membantu kakek menyangi kebun, mencari kayu bakar, dan memasak makanan dari hasil bumi sekitar. Meski hidup jauh dari keramaian kota, Naya merasa hatinya lebih tenang, seolah beban berat yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. Namun pada malam keempat sejak kedatangannya, suasana berubah aneh. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, dan suara binatang malam seolah menghilang, digantikan dengan kesunyian yang mencekam. Di dalam rumah kayu itu, kakek Surya duduk termenung di depan perapian. Matanya menatap nanar pada lantai kayu di sudut ruangan. "Naya," katanya pelan, suaranya seperti bisikan yang nyaris tenggelam dalam suara kayu terbakar. "Kakek ingin menunjukkan sesuatu padamu. Tapi kau harus berjanji, jangan pernah membuka ini jika kau belum siap." Naya tertegun. "Apa maksud kakek?" Kakek Surya bangkit perlahan dan berjalan ke sudut ruangan. Ia menggeser sebuah lemari tua, memperlihatkan pintu kayu kecil di lantai. Dengan napas yang terengah, ia membuka pintu itu, dan tampaklah tangga kayu yang mengarah ke ruang bawah tanah. "Ini tempat yang tak pernah kakek tunjukkan pada siapapun," ucapnya lirih. Naya mengikuti kakek turun ke ruang gelap itu, hanya ditemani lentera kecil. Di sana, hanya ada satu benda besar yang mencolok, sebuah peti tua dari kayu jati yang tampak sangat kuno, dengan ukiran rumit yang membuatnya tampak seperti peninggalan kerajaan. "Peti ini sudah ada sejak kakek kecil," ujar kakek Surya sambil menyentuh ukiran halus di permukaan peti. "Dulu, katanya ini peninggalan dari leluhur kita yang pernah menjadi penasihat raja di masa lalu." Naya menatap penuh rasa ingin tahu. "Apa isinya, Kek?" Kakek menggeleng. Kakek tak tahu. Kuncinya hilang sejak dulu. Tapi kakek yakin, dalamnya menyimpan jawaban atas banyak misteri, termasuk tentang siapa sebenarnya kau.
Ucapan itu membuat dada Naya bergetar. Maksud kakek? Sebelum kakek Surya menjawab, tiba-tiba lentera bergetar dan api di dalamnya berkedip-kedip. Angin seolah bertiup dari bawah tanah. Dan sesaat kemudian bayangan putih tampak melintas di sudut ruangan. Naya menjerit kecil dan mundur, sementara kakek tetap berdiri tenang. Dia datang lagi, ucap kakek pelan. Penjaga peti ini, roh nenek buyut kita. Bayangan itu berubah menjadi samar-samar sosok perempuan tua dengan rambut panjang menjuntai dan sorot mata tajam namun lembut. Dia tidak bicara, hanya menunjuk ke arah peti tua itu lalu menghilang. Naya menggigil. Tubuhnya dingin, namun jiwanya terasa panas, seolah ia sedang dipanggil oleh masa lalu yang belum selesai. Keesokan harinya, Naya tak bisa berhenti memikirkan kejadian itu. Ia bertanya-tanya, apa benar peti itu menyimpan sesuatu tentang asal-usulnya? Siapakah sebenarnya kakek Surya? Mengapa ia memilih hidup menyendiri jauh dari semua orang? Sementara itu, kakek tampak semakin lemah. Ia batuk-batuk dan mengeluhkan rasa nyeri di dadanya. Naya mulai khawatir. Kek, kita ke kota, ya? Periksa ke dokter. Tapi kakek menggeleng keras. Tidak, Naya. Kakek sudah tua. Yang penting sekarang, kau harus bersiap. Apapun yang terjadi, jangan takut membuka peti itu nanti saat waktunya tiba. Malam harinya, Naya kembali bermimpi tentang bayangan perempuan tua. Tapi kali ini, sosok itu mendekatinya dan membisikkan sesuatu ke telinganya, sebuah nama dan lokasi yang belum pernah ia dengar, Gunung Jati, warisanmu menanti. Naya terbangun dengan peluh dingin dan jantung berdetak kencang. Apa maksud dari mimpi itu? Dan apa hubungan antara peti tua, kakek Surya, serta dirinya? Semua misteri mulai menuntun Naya ke arah yang tak terduga. Mentari pagi menembus celah dedaunan, menyinari rumah kayu sederhana tempat Ayu dan kakek Mahmud kini tinggal. Suasana terasa damai, jauh dari hiruk-pikuk kota dan penderitaan masa lalu. Namun, di balik ketenangan itu, masih ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati Ayu. Siapa sebenarnya kakek Mahmud? Beberapa hari terakhir, Ayu mulai memperhatikan hal-hal aneh. Kakek Mahmud terkadang berbicara dalam bahasa asing saat tidur. Ia juga pernah tanpa sadar menyebut nama seseorang yang tak dikenalnya. Selain itu, beberapa dokumen tua yang ditemukan di loteng rumah membawa Ayu kepada rasa penasaran yang lebih besar. Suatu pagi, Ayu memutuskan untuk memberanikan diri bertanya secara langsung. Kek, ucapnya pelan saat mereka sedang minum teh di beranda. Ayu boleh tanya sesuatu? Kakek Mahmud tersenyum, memandangi wajah polos gadis itu. Tentu, Ayu. Tanyakan apa saja. Apa benar kakek dulunya tinggal di kota? Ayu. Ayu menemukan dokumen tua di loteng. Ada foto kakek memakai jas mewah, berdiri di depan gedung besar. Sejenak kakek Mahmud terdiam. Matanya menerawang jauh. Suasana berubah hening. Ayu menunduk, takut pertanyaannya menyinggung. Namun beberapa saat kemudian, suara lembut kakek memecah keheningan. Sudah saatnya kamu tahu, Ayu. Ia bangkit perlahan, lalu mengajak Ayu masuk ke dalam. Di ruang tamu, ia membuka lemari kayu tua dan mengambil sebuah kotak kecil berbalut beludru hijau. Dengan tangan bergetar, ia membuka kotak itu dan mengeluarkan sepucuk surat, serta medali kecil berlapis emas. Aku dulu adalah seorang pengusaha besar di Jakarta. Namaku Mahmud Junaedi. Aku memiliki beberapa perusahaan ekspor-impor dan juga rumah mewah di pusat kota.
Tapi semua itu berubah karena satu hal, keangkuhan. Ayu tertegun. Ia tak pernah menyangka bahwa kakek sederhana ini dulunya seorang taipan. Aku punya 2 anak. Tapi mereka berebut warisan bahkan sebelum aku meninggal. Mereka menuntutku di pengadilan, mempermalukanku di media, dan akhirnya aku menyerahkan semuanya dan pergi. Matanya berkaca-kaca. Ayu menggenggam tangan kakek dengan erat. Aku kabur ke sini, tinggal di hutan karena tak ingin lagi melihat dunia yang kejam. Tapi kamu, Ayu, kamu berbeda. Kamu datang bukan karena menginginkan hartaku. Kamu menolongku dengan tulus. Ayu menunduk haru. Air matanya tak terbendung. Kakek Mahmud lalu memberikan surat yang tadi ia ambil. Ini surat wasiatku yang baru. Seluruh harta yang pernah kumiliki, kini akan menjadi milikmu, Ayu. Rumah, tanah, perusahaan yang dulu kutinggalkan, semuanya bisa kau ambil kembali dengan surat ini. Aku hanya menitipkan satu hal, gunakanlah untuk kebaikan. Ayu tergugu. Ia tak tahu harus berkata apa. Dunia serasa berputar dalam kepalanya. Namun belum sempat ia membuka mulut, suara ketukan keras di pintu membuat keduanya tersentak. Duk, duk, duk. Kakek Mahmud langsung bangkit, wajahnya berubah waspada. Ayu berlari ke pintu dan membukanya perlahan. Di luar, berdiri 2 orang pria berpakaian rapi dengan wajah angkuh. Di belakang mereka, tampak mobil mewah yang tampak asing di tengah hutan. Kami mencari Mahmud Junaedi, kata salah satu dari mereka. Ayu menelan ludah. Ada perlu apa? Kakek Mahmud berjalan mendekat. Itu aku, katanya tenang. Pria itu tersenyum sinis. Kami anakmu, Mahmud. Sudah lama kami mencarimu. Ayu kaget bukan main. Jadi ini, anak-anak kakek Mahmud yang dulu memperebutkan harta? Kakek Mahmud menghela napas panjang. Mengapa kalian ke sini? Kami ingin memperbaiki hubungan, Ayah, ujar pria yang lebih muda, namun nada suaranya terdengar palsu. Kami sadar telah salah. Kakek Mahmud menatap mereka lama, seakan menimbang. Tidak perlu. Harta itu sudah bukan milik kalian lagi. Apa maksud Ayah? Tanya mereka bersamaan. Seluruh warisanku sudah kuserahkan pada Ayu, gadis yatim piatu yang menyelamatkan hidupku. Dia yang akan melanjutkan semua yang aku bangun. Raut wajah kedua pria itu langsung berubah. Mereka marah, tapi mencoba menahannya. Ini tidak adil, Ayah. Kami darah dagingmu. Kakek Mahmud menggeleng. Kalian sudah mengubur hubungan darah itu sejak lama. Ayu memegang lengan kakek, takut pria-pria itu akan berbuat kasar. Tapi kakek Mahmud tetap tenang. Jika kalian ke sini untuk memohon, pulanglah dengan tenang. Tapi jika kalian berniat buruk, aku tidak akan diam saja. Setelah beberapa menit dalam ketegangan, kedua pria itu akhirnya pergi dengan geram, meninggalkan debu dan jejak roda mobil di tanah hutan. Ayu masih gemetar, tapi kakek Mahmud menenangkannya. Jangan takut, Ayu. Kamu kini bukan lagi gadis yang sendirian. Kamu punya masa depan, dan aku percaya kamu akan menjaganya dengan baik. Malam itu, Ayu tak bisa tidur. Ia memandangi langit dari jendela, membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah. Ia bukan lagi gadis yatim yang dilupakan dunia. Ia telah menjadi pewaris kepercayaan, cinta, dan tanggung jawab besar. Mentari pagi menyinari desa Sukajaya dengan lembut,
seolah tahu bahwa hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidup Naila. Setelah semalam kakek Wira menghembuskan napas terakhir dengan tenang, Naila menghabiskan waktu berdoa, mengenang jasa dan kebaikan kakek yang telah dianggapnya sebagai orang tua sendiri. Pagi itu, datanglah rombongan pengacara dan notaris dari kota. Mobil mewah mereka menarik perhatian warga desa, namun mereka langsung menuju pondok kecil tempat Naila tinggal. Salah satu dari mereka, pria paruh baya bernama Pak Ridwan, memperkenalkan diri sebagai notaris pribadi almarhum kakek Wira. Di hadapan warga dan perangkat desa, Pak Ridwan membuka surat wasiat kakek Wira yang sudah disiapkan jauh hari sebelum beliau meninggal. Dalam surat itu tertulis jelas, "Segala harta milik saya, termasuk tanah, rumah, tabungan, dan aset lainnya yang berada di kota dan desa, saya wariskan kepada Naila binti Sardi, anak yatim yang telah menyentuh hati saya dengan ketulusan dan keikhlasannya." Warga desa terkejut. Banyak yang mulanya memandang rendah Naila, kini menatapnya dengan takjub. Gadis yatim yang dulu tak dianggap, kini menjadi ahli waris dari seorang dermawan kaya yang menyamar menjadi petani tua di hutan. Air mata Naila tak terbendung. Bukan karena harta yang diterimanya, melainkan karena kehilangan figur kakek Wira yang telah mengisi ruang kosong di hatinya selama ini. Kehidupan baru dimulai. Setelah prosesi pemakaman selesai, Naila mengundang anak-anak desa untuk belajar membaca dan menulis di rumah kayunya yang sederhana. Dengan sisa tabungan yang diwariskan, ia merenovasi pondok itu menjadi tempat belajar gratis, memberi nama Rumah Harapan Kakek Wira. Namun, kejutan belum berakhir. Beberapa hari kemudian, Naila diajak ke kota oleh Pak Ridwan. Di sana, ia diperkenalkan pada rumah besar bergaya kolonial milik kakek Wira, lengkap dengan kebun luas dan aset tanah yang tersebar di beberapa titik strategis. Tak hanya itu, kakek Wira juga meninggalkan yayasan amal yang selama ini berjalan diam-diam atas namanya. Naila, yang tadinya hanya gadis desa, kini dipercaya untuk mengelola semua warisan itu. Ia diberi pendamping dari yayasan untuk belajar cara mengelola keuangan dan program-program sosial. Namun satu hal yang tak berubah, hatinya yang tetap rendah hati. Memaafkan masa lalu. Suatu hari, saat Naila pulang ke desa, ia didatangi oleh beberapa warga yang dulu pernah menghina dan meremehkannya. Mereka datang dengan wajah tertunduk dan penuh penyesalan. "Ampuni kami, Naila," ujar Bu Lilis, wanita yang dulu paling sering mengolok-oloknya. "Kami tak tahu sebaik apa hatimu. Kami malu." Naila tersenyum lembut. "Saya tak pernah menyimpan dendam, Bu. Kita semua pernah khilaf. Yang penting sekarang kita saling membantu dan membangun desa ini bersama." Kata-katanya membuat banyak orang menangis. Naila menjadi teladan dan harapan baru di desa. Sosoknya yang bersahaja namun kuat menjadikannya inspirasi, tak hanya untuk warga desa tapi juga masyarakat kota yang mengenalnya melalui pemberitaan. Penutup, warisan sesungguhnya. Di akhir tahun, Naila menyelenggarakan peringatan 100 hari wafatnya kakek Wira. Acara itu dihadiri oleh warga, anak-anak yatim, dan orang-orang yang pernah dibantu yayasan. Saat memberikan sambutan, Naila berkata, "Warisan terbesar yang diberikan kakek Wira bukanlah rumah atau harta, tapi kesempatan untuk berbuat baik dan membuat hidup orang lain jadi lebih baik. Itu yang akan saya jaga selamanya." Tamat.